もしかして何百万円もする骨董品だ。これがないと泳げない。想像力。空気がなくなる。ああ、ここが明治時代。おお、こりゃ。いやー、Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari Doraemon yang berjudul Ekor Harry. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita pergi ke pembahasannya. Setelah mengetahui tentang kebenaran yang disembunyikan oleh Wayne Group, Duyong pun bergerak mencari bukti yang lain. Duyong kemudian diam-diam masuk ke ruang pengawasan CCTV dan menyalin rekamannya. Di sini, Duyong hampir saja ketahuan pengawal yang lain. Setelah itu, Duyong dipanggil oleh Kim Yong-kook. Yong-kook merasa tidak terima karena pengawal seperti Duyong ikut campur dengan urusannya. Duyong menjawab, jika keselamatan keduanya adalah prioritas bagi Duyong. Untungnya, Kim Yong-kook memahami hal itu. Kim Yong-kook meminta Duyong untuk tidak terlalu keras kepadanya. Di malam harinya, Duyong tengah menelusuri rekaman yang telah ia salin. Di sini, ia melihat jika Pak Park tengah memasukkan uang senilai 1 miliar bersama dengan Kim Yong-kook. Kim Yong-kook meminta Pak Park untuk segera menyelesaikannya. Duyong pun mulai curiga dengan hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, pimpinan Park atau mertua Wan-su berniat ingin memecat Wang-su dari yayasannya. Ia kemudian meminta Pak Han atau sekretarisnya untuk membuat Wan-su pelan-pelan mengundurkan diri. Wan-su yang mengetahui jika dirinya diminta untuk mengundurkan diri pun akhirnya membuat balasan. Ia memberitahu media jika suaminya telah berselingkuh. Bahkan, sang suami sampai memiliki seorang anak haram dari hasil perselingkuhan. Setelah artikel itu keluar, Wayne Group pun langsung mendapat masalah. Dikarenakan hal itu membuat citra Wayne merosot. Jang Tra dan ibunya pun ketakutan karena ia tidak berani keluar rumah. Semua orang telah mengetahui jika selingkuhan suami Wan-su adalah Jang Tra. Sementara itu, mertua Wan-su langsung membuat rapat darurat. Dikarenakan berita tersebut telah menjadikan 5 saham anak perusahaan Wayne Group anjlok. Dan saat ini, semua media tengah bersimpati kepada Wan-su. Wan-su kemudian merencanakan untuk membuat konferensi pers. Sang mertua yang mengetahui hal itu berusaha menahan Wan-su dengan menghadirkan seorang menteri. Namun, Wan-su diam-diam pergi dengan dibantu Duyong. Saat di konferensi pers, Wan-su mengatakan jika anak itu bukanlah anak haram hasil perselingkuhan suaminya, melainkan anak dari ayah mertuanya atau adik iparnya. Semua orang pun terkejut mendengar hal itu, terutama mertuanya dan juga Jang Tra sendiri. Saat sampai di rumah, mertua Wan-su jelas memarahi Wan-su karena tindakannya. Namun menurut Wan-su, hanya itulah satu-satunya cara terbaiknya. Mertuanya justru menghina Wan-su dan mengatakan jika ia telah salah memilih menantu. Ia ingin Wan-su segera keluar dari Wayne Group dan tidak menyusahkan dirinya. Namun sayang, Wan-su telah lama berkecimpung di Wayne Group, sehingga semua orang mengetahui jika Wan-su lah titik penting di Wayne Group. Bahkan, jika mertuanya tetap memaksakan dirinya untuk mengundurkan diri, ia akan memberitahu seluruh dunia terkait rahasia besar yang ada di Wayne Group. Ia ingin ibu mertuanya lah yang tidak ikut campur dengan urusannya. Karena sebentar lagi, Wan-su ingin mengembangkan yayasannya ke tahap internasional dan mengelola keuangan dengan transparan. Wan-su tidak ingin lagi mencuci uang milik ibu mertuanya. Beberapa hari kemudian, Jang Tra dan putranya datang ke istana Wayne serta akan tinggal di Wayne. Dikarenakan saat ini, status Junhee bukan lagi sebagai anak Yong-kook, melainkan anak tiri pimpinan Park. Di sini, Wan-su pun menunjukkan kamar gundik Jang Tra dan putranya. Awalnya, Jang Tra tidak tahu apa itu arti gundik. Sampai saat ia bertanya kepada ibunya dan mengetahui jika gundik adalah seorang selingkuhan yang melahirkan anak haram. Jang Tra pun kesal setelah mengetahui hal itu. Wan-su kemudian meminta Jang Tra untuk tidak menampakkan diri, karena posisinya saat ini adalah seorang gundik. Malam harinya, Wan-su melampiaskan rasa kesalnya dengan berlari. Di sini,
ia ditemani oleh Duyong. Duyong pun menanyakan alasan Wansu, yang sampai dengan saat ini berusaha melindungi sesuatu, sampai-sampai ia harus tersakiti seperti sekarang. Wansu kemudian bercerita, di saat setelah anaknya meninggal dan sebelum ayah mertuanya meninggal, sang ayah mertua sempat berbicara berdua dengan Wansu. Ayahnya meminta Wansu untuk tidak bercerai dengan Yongkuk, meski ayahnya juga tahu jika Wansu sangat ingin bercerai. Dikarenakan sang ayah ingin Wansu menjaga yayasan yang telah ia bangun, ayah mertuanya tidak ingin jika yayasan tersebut justru disalahgunakan oleh istri dan anaknya. Kemudian Juyeon memberikan surat perjanjian kontrak kepada Lee Gun, di mana dia akan menjadi dokter psikiater di agensi Lee Gun. Tapi Lee Gun merobek dan mengusir Juyeon. Tapi tiba-tiba ada petir besar, dan secara spontan Juyeon langsung memeluk Lee Gun. Hal ini membuat mereka berdua menjadi salting. Akhirnya, Lee Gun pun membolehkan Juyeon istirahat di apartemennya pada malam itu. Di pagi harinya, Lee Gun mendapat telepon jika Si-on tidak mau menjalani terapi, di mana Si-on tengah mengalami cedera di kakinya. Juyeon kemudian menawarkan kepada Lee Gun untuk membantu Si-on supaya bersedia menjalani terapinya. Setelah itu, Juyeon memperkenalkan diri sebagai dokter psikiater di agensi Lee Gun. Sedangkan Lee Gun, ia menemui ibu Si-on. Ternyata, ia harus bersaing dengan agensi milik Lee Sin bekerja. Di sisi lain, Lee Sin tengah konsultasi seperti biasa kepada Dr. Han. Dan sepertinya, Lee Sin merasa khawatir jika Lee Gun akan kembali normal seperti dahulu. Setelah kehilangan ingatannya, Lee Gun pun kini menjadi akrab dengan adik dan juga orang tuanya. Bahkan, orang tua Lee Gun memintanya untuk tetap tinggal di rumah saja. Namun Lee Gun mengatakan, jika ia harus fokus bekerja dan tinggal di kantornya. Di sini, Lee Sin penasaran dengan Lee Gun yang katanya memiliki cinta pertama. Namun Lee Gun enggan mengatakannya. Di sisi lain, Juyeon yang tengah galau pun bertemu dengan Sayan. Kemudian, Sayan meminta Juyeon untuk mentraktirnya. Karena saat ini, kartu kreditnya telah diblokir oleh ibunya. Akhirnya, mereka berdua pun minum bersama. Tak lama kemudian, datang seorang laki-laki yang memaksa Sayan untuk pergi bersamanya. Saat itu, Sayan pun langsung melawan pria itu hingga membuat si pria terjatuh. Ternyata, orang itu merupakan suruhan ibunya Sayan, supaya Sayan mau kembali ke Italia. Juyeon yang mabuk parah pun mengoceh tak karuan, hingga ia tertidur di parkiran. Saat itu, Lee Gun melihat Juyeon yang tertidur di parkiran dan merasa kasihan. Hingga akhirnya, ia memberikan akses masuk ke apartemennya. Di sisi lain, Lee Sin tengah dimarahi oleh agensinya, karena ia mendapat kiriman foto, di mana Lee Sin tengah bersama Sayan. Di sisi lain, Juyeon pun akhirnya belajar terkiat permainan tenis. Setelah mempelajari beberapa buku, ia pun pergi ke lapangan dan hendak bertemu dengan Sayan. Namun, bukannya bertemu dengan Sayan, ia justru bertemu dengan Lee Sin. Juyeon kemudian menceritakan semua itu. Mendengar cerita Juyeon, Lee Sin pun langsung mengajari Juyeon bermain tenis. Sedangkan di sisi lain, Lee Gun tengah galau menunggu kepulangan Juyeon. Bukannya segera pulang, Lee Gun justru didatangi oleh temannya yang memaksa untuk dipekerjakan di agensinya. Dan saat itu, teman Lee Gun melihat lipstik wanita. Dari sini, Lee Gun pun mengatakan jika Juyeon sempat tidur di kantornya. Kemudian, diperlihatkan jika Juyeon tengah berjalan pulang. Saat di tengah jalan, sepatunya sempat masuk ke dalam selokan. Dan dari kejauhan, Lee Gun memperhatikan Juyeon. Saat Juyeon berhasil mengambil sepatunya, Juyeon pun diikuti oleh seorang pria. Di sini, Lee Gun pun mengejar pria itu dan menangkapnya. Ternyata, pria itu adalah Dr. Oh. Di sini, Dr. Oh merasa penasaran dengan Juyeon yang menjadi cinta pertamanya, padahal ia lupa dengan kenangannya. Dr. Oh bahkan memancing Lee Gun untuk menceritakan bagaimana awal mula mereka bertemu. Namun, Lee Gun enggan menjawabnya dan pergi meninggalkan Dr. Oh. Di sisi lain, Juyeon yang tengah berada di tempat tinggal Lee Gun pun membukakan pintu rumah Lee Gun, karena saat itu tengah ada tamu. Ternyata,
Orang yang datang ke rumah Li Gun adalah Li Xin. Li Xin kaget melihat Juyon berada di apartemen Li Gun. Kemudian, Li Gun pun datang dan mengatakan, jika Juyon adalah cinta pertamanya yang sempat ditanyakan oleh Li Xin.